UN News kembali menyapa Anda pada hari ini. Kembali berjumpa bersama saya Amelia Salsabila dalam UN News. Wisudawan dengan predikat cum laude Universitas Komputer Indonesia bertemu dengan Rektor Unikom pada Selasa yang lalu. Pertemuan ini memang rutin diadakan setiap tahunnya. Agenda ini merupakan bentuk apresiasi bagi mahasiswa peraih cum laude. Wisudawan dengan predikat cum laude Universitas Komputer Indonesia bertemu dengan Rektor Unikom, Edi Suryanto Sugoto pada Selasa lalu. Pertemuan ini rutin diadakan setiap tahunnya. Agenda ini lebih ditujukan sebagai bentuk apresiasi dari Rektor Unikom untuk mahasiswa peraih predikat cum laude. Pertemuan Rektor Unikom dengan mahasiswa cum laude dimulai sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan dibuka sambutan oleh Agus Rianto selaku Wakil Rektor 2. Tahun ini wisudawan cum laude jauh lebih banyak daripada tahun lalu, sehingga mahasiswa yang diundang hanyalah mahasiswa dengan predikat magna cum laude dan summa cum laude. Sebanyak 99 mahasiswa dengan peraih magna cum laude dan summa cum laude, di mana IPK para mahasiswa ini berada di angka 3,75 sampai dengan 4,00. Mahasiswa pun menyambut dengan baik pertemuan ini. Banyak di antara mereka yang mengaku senang atas apresiasi ini. Para mahasiswa peraih cum laude ini berharap prestasi yang mereka raih bisa memberikan motivasi bagi para mahasiswa yang masih berkuliah. Kalau saya sih speechless ya, jujur aja saya tuh sebenarnya nggak pernah nyangka kalau misalkan kuliah di sini tuh bisa ngeraih bisa ngeraih cum laude dan bisa ketemu rektor gitu, bisa diundang sama rektor. Karena karena apa ya? Soalnya saya tuh ngerasa kalau saya tuh sebenarnya mahasiswa yang biasa aja gitu. Dan emang mungkin buat ketemu rektor tuh jauh lah gitu, saya agak susah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang saya bisa diundang sama rektor dan bisa ketemu langsung dan bisa lihat wajah langsung gitu. Langsung wajahnya rektor tuh saya gak pernah kebayang kalau misalkan bisa lihat wajahnya langsung gitu. Ya alhamdulillah suatu kebanggaan juga ya. Ya seneng lah, jadi kayak tidak sia-sia gitu selama ini bekerja keras untuk mendapatkan nilai A. Sama sih lebih kayak seneng dan juga bangga karena kerja keras kita selama ini ya, terus ngerjain tugas, terus ambis, akhirnya terbayar. Gimana Pak? Rasanya udah pasti sangat-sangat bersyukur ya gitu, terus kayak bahagia juga ternyata hasil belajar 4 tahun ini menghasilkan, membanggakan orang tua gitu dengan hasil yang cukup memuaskan, bahkan sangat memuaskan gitu ya. Ya pastinya bersyukur. BWF mengadakan gala dinner sekaligus acara pengumuman BWF Awards 2022. Acara ini sekaligus sebagai pembukaan untuk World Tour Final 2022. Indonesia berhasil membawa BWF Awards 2022 dengan kategori Most Improved Player of the Year melalui Fajar dan Rian. Usai diumumkannya atlet yang masuk dalam nominasi BWF Award 2022 beberapa minggu yang lalu, tepat 5 Desember lalu BWF secara resmi mengadakan gala dinner sekaligus pengumuman pemenang dari berbagai nominasi tersebut. Acara ini sekaligus menjadi pembuka untuk World Tour Final 2022. Indonesia berhasil membawa BWF Awards 2022 dengan kategori Most Improved Player of the Year melalui Fajar dan Rian. Tentu kemenangan ini seakan menjadi suntikan bagi Fajar dan Rian yang memang sedang dalam performa terbaik mereka. Selain Fajar Rian, atlet lain yang akhirnya membawa pulang BWF Award 2022 ialah Victor Axelsen dengan kategori Male Player of the Year, Akane Yamaguchi dengan kategori Female Player of the Year, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong dengan kategori Fair of the Year, Kodai Naraoka dengan kategori Most Promising Player. Gala dinner BWF ini seakan menyatukan pebulu tangkis dari berbagai negara. Karena hanya dalam acara inilah para badminton lovers bisa melihat atlet kebanggaannya bisa dengan santai bersama dengan atlet dari negara lain. Kemenko PMK mengunjungi Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung beberapa waktu yang lalu, guna melakukan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan kesehatan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, mengunjungi Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, guna melakukan monitoring dan evaluasi bidang pelayanan kesehatan. Monitoring dan evaluasi bidang pelayanan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinkronasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kesehatan.
Dalam monitoring ini, rombongan dari Kemenko PMK menyempatkan untuk melihat seluruh fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit, terlebih pelayanan kesehatan bagi para pasien pengguna BPJS Kesehatan. Dan seperti yang tadi kita lihat bersama, ternyata rumah sakit ini sudah siap untuk melaksanakan program pemerintah dalam rangka standarisasi untuk kelas rawat inap. Dan juga saya agak-agak melihat bahwa semuanya ini sangat-sangat pro kepada masyarakat, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dan tadi juga disampaikan bahwa ternyata layanan kesehatan 75% di sini adalah layanan kesehatan untuk pasien-pasien BPJS. Saya yakin sekarang setiap rumah sakit, mau rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, sudah memperbaiki sistem layanan. Dan juga ketika BPJS, saya yakin teman-teman BPJS baik yang di pusat maupun yang di provinsi memberikan pendampingan paripurna kepada rumah sakit dan juga kepada masyarakat. Sementara menurut Direktur Utama Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, Dr. Teresia Monika, rumah sakit ini siap untuk menghadapi program pemerintah, yakni kelas rawat inap standar atau tidak ada kelas pada pelayanan BPJS pada tahun 2023 mendatang. Sementara itu di rumah sakit ini telah tersedia 109 ruangan di mana 75% ruangan tersebut diperuntukkan bagi pasien BPJS. Saya sangat merasa bahagia dan gembira karena prinsip kami RSUKM adalah melayani sepenuh hati, dan dengan adanya tanggapan yang sangat baik dari tim Kemenko PMK dan juga Sekretariat Kabinet, itu merupakan suatu semangat supaya kita bisa melayani rakyat dengan lebih baik lagi. Jadi kita akan terus meningkatkan dan melaksanakan program BPJS, dan kita siap dalam menyambut BPJS 1 kelas atau KRIS pada pertengahan tahun 2023. Jadi tidak mengkotak-kotakan pasien ya, Dok? Ya, selama ini memang kami memegang prinsip bahwa melayani itu semua sama, memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang datang berobat ke kami, baik BPJS maupun non BPJS, semua dilayani sepenuh hati dengan sama baiknya. Ada berapa kamar sih totalnya di 109. 109 BPJS. BPJS 75%. Monitoring dan evaluasi dilakukan terkait peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta pembiayaan, farmasi, dan alat kesehatan. Selain di Rumah Sakit UKM, diharapkan dengan adanya monitoring dan evaluasi bidang pelayanan kesehatan ini, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat bisa terus ditingkatkan. Gunung Semeru sudah mengalami 22 kali erupsi. Kini gunung yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tersebut berubah status dari siaga 3 menjadi awas 4. Akibat erupsi Gunung Semeru, gempa pun terjadi sebanyak 13 kali. Setelah mengalami 22 kali erupsi, kini Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang semula berstatus siaga 3 menjadi awas 4. Pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, berdasarkan pemantauan pos pengamatan gunung api pada pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat, tercatat setidaknya 22 kali gempa akibat dari erupsi Gunung Semeru. Adapun gempa yang disebabkan oleh erupsi gunung sebanyak 13 kali, serta amplitude awan panas yang masih berlangsung. Maka dari itu, Hendra menghimbau agar warga tak melakukan aktivitas di jarak 13 km dari puncak gunung. Selain itu, material erupsi kerikil lemparannya dapat mencapai jarak 8 km, sementara sebaran material abu vulkanik dapat mencapai jarak 12 km, tergantung dari arah angin. Kendati di luar jarak tersebut, masyarakat dapat melakukan aktivitas normal namun tetap harus menghindari jalur tepi sungai sepanjang Besu Kobokan karena berpotensi terkena aliran lahar dan awan panas. Sebagai informasi, pemantauan deformasi masih menunjukkan peningkatan tekanan magma yang terus meningkat, sementara pemantauan area panas menunjukkan peningkatan material panas menjadi 15 mW di sekitar kawah. Diketahui, tingkat status gunung berapi adalah normal level 1, waspada level 2, siaga level 3, dan awas level 4. Usai terjadinya ledakan di Mako Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi, membuat warga Astana Anyar heboh dan panik atas kejadian tersebut.
Menurut keterangan saksi, ada suara ledakan di halaman Mako Polsek Astana Anyar. Selain itu juga ada anggota kepolisian yang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Lagi bersihin, itu potong. Oh, ada ledakan? Kirain teh biasa kan kalau di sini paling ban pecah gitu kan, ban mobil. Kita bukan pas dilihatnya asap keluar di polsek. Getarannya juga ya lumayan sih, kenceng. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung menuju ke Polsek Astana Anyar, Bandung. Usai ledakan bom bunuh diri, Kang Emil mengaku langsung berkoordinasi dengan polisi terkait kejadian ini. Ridwan Kamil meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang. Saat ini kepolisian telah mengambil alih tindakan. Untuk teknisnya akan disampaikan Kapolda Jabar terkait kronologinya. Ridwan Kamil pun memastikan situasi aman terkendali. Saya cuma satu aja, masyarakat harap tenang. Polisi sudah mengambil alih tindakan. Teknisnya nanti Pak Kapolda akan menyampaikan kronologisnya. Kalau dari saya hanya satu, masyarakat Kota Bandung, masyarakat Jawa Barat harap tenang, situasi aman terkendali. Baik-baik. Ya. Lain-lain teknis bagaimana Pak Kapolda 1 jam dari sekarang akan menyampaikan detail. Oke? Personil kepolisian masih berjaga-jaga dalam radius 200 meter. Tim penjinak bom dan Polda Jabar pun diterjunkan. Dikhawatirkan masih ada barang yang dapat memicu ledakan. Baik pemirsa, setelah jeda pariwara yang berikut ini, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap di UN News.